Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya Luluk Herdiawan, mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP Kusumanagara Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan periode kurikulum 1961 sampai 1975. Dimulai penjelasannya dari kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Menurut Malik Umar pada tahun 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pendidikan 1964 adalah kelebihannya yaitu 1. Sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah afektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia yang telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini. 3. Mengupayakan pengembangan potensi terdidik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. 4. Pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Kekurangannya yaitu 1. Kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. 2. Terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. 3. Karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan kelompok, menjadi kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan tertentu. 4. Kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Kemudian kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis yang mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1998 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Menurut Dauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar: pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya 9, yakni pembinaan jiwa Pancasila meliputi 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Bahasa daerah, 5. Pendidikan olahraga. Kemudian pengembangan pengetahuan dasar meliputi 1. Berhitung, 2. IPA, 3. Pendidikan kesenian, 4. Pendidikan kesejahteraan keluarga termasuk ilmu kesehatan. Kemudian pembinaan kecakapan khusus meliputi 1. Kejuruan agraria,
yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Kejuruan teknik, yaitu pekerjaan tangan dan perbengkelan. 3. Kejuruan ketata laksanaan atau jasa, yaitu koperasi dan tabungan. Semua mata pelajaran diberikan sejak kelas 1 kecuali pelajaran pendidikan bahasa Indonesia yang diberikan mulai kelas 3 bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas 1 dan 2. Adapun kelebihan dan kelemahan terdapat pada kurikulum 1968 adalah kelebihannya yaitu 1. Kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. 2. Sistem pelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru, yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. 3. Kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. 4. Kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Kekurangannya yaitu 1. Walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. 2. Kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. 3. Kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan anak secara individual. Kemudian kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kelemahan terhadap pada kurikulum 1975 adalah kelebihannya yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Mengarah pembentukan tingkah laku siswa. 3. Relevan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menekankan efektivitas dan efisiensi. 5. Menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. 6. Melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI). 7. Prinsip berkesinambungan. Kekurangannya yaitu 1. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. 2. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. 3. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. 4. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 5. Pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. 6. Kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. 7. Kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Sekian dulu dari pemaparan mengenai periode kurikulum pada tahun 1991 sampai 1975. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.